Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pradana Putra dengan NIM 20200208046 dari Prodi Manajemen Pagi 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi sumber daya global pada mata kuliah Pemasaran Internasional dengan dosen Ibu Titi Haryanti, SE MSI, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Yang pertama, kompleksitas sumber daya global. Terdapat 5 faktor yang menyebabkan kompleksitas ini. Yang pertama, operasi global menghadapi lingkungan politik, ekonomi, legal, sosial, dan budaya yang beragam. Di samping itu, laju perubahan yang berlainan pada masing-masing faktor ini. Yang kedua, interaksi antara nasional dan asing bersifat kompleks karena masalah kedaulatan nasional dan sangat berbedanya kondisi ekonomi dan sosial. Yang ketiga, keterpisahan geografis, perbedaan budaya dan kebangsaan serta perbedaan cara berbisnis, kesemuanya cenderung menyulitkan komunikasi dan upaya pengendalian antara kantor pusat dan afiliasi seberang lautan. Yang keempat, operasi global menghadapi persaingan yang ekstrim karena perbedaan dalam hal struktur industri. Yang kelima, operasi global terbatas dalam hal pilihan strategi bersaing yang ada karena beragamnya blok-blok ekonomi seperti masyarakat ekonomi Eropa, kawasan perdagangan bebas Eropa, dan kawasan perdagangan bebas Amerika Latin. Selanjutnya ada tren strategi sumber daya global. Tren pertama yaitu penurunan determinisme nilai sumber. Tren kedua, lingkungan kompetitif baru yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas seluruh dunia. Tren ketiga, inovasi dan restrukturisasi infrastruktur perdagangan internasional. Tren keempat, peningkatan peran manajer pembelian. Dan tren kelima, menuju manufaktur global. Value chain dan fungsional interface. Desain strategi sumber global didasarkan pada keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Konsep value chain dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan utama dan kegiatan pendukung. 5 langkah yang terlibat dalam mengembangkan strategi sumber global yang meliputi 1. Mengidentifikasi tautan yang dapat dipisahkan dari perusahaan value chain. Yang kedua, konteks hubungan tersebut, tentukan lokasi keunggulan kompetitif perusahaan. Yang ketiga, memastikan tingkat biaya transaksi antara tautan dalam value chain dan pilih mode biaya terendah. Yang keempat, menentukan keunggulan komparatif negara relatif terhadap setiap mata rantai dalam value chain dan biaya transaksi yang relevan. Yang kelima, mengembangkan fleksibilitas yang memadai dalam pengambilan keputusan perusahaan dan desain organisasi. Selanjutnya, value chain dan functional interface. Ada antarmuka, research and development atau manufaktur, standarisasi komponen intinya, antarmuka manufaktur atau pemasaran, desain produk yang universal dengan semua fitur, produk universal dengan antarmuka pemasaran atau research and development. Yang kedua, pemosisian yang berbeda. Pengadaan jenis sumber strategi. Sumber intra perusahaan yaitu sumber domestik, sumber anak perusahaan lepas pantai, pengaturan pengadaan atau pembelian domestik, sumber lepas pantai, korporasi berunggah atau perusahaan yang mengadopsi peran desainer dalam persaingan global. Konsekuensi jangka panjang dari sumber global memerlukan koordinasi yang erat antara kegiatan R&D, manufaktur, dan pemasaran secara global. Kemampuan dan kemauan perusahaan untuk mengintegrasikan dan merampingkan operasi di seluruh dunia. Banyak perusahaan dengan pabrik di belahan dunia tidak hanya mengeksploitasi keunggulan kompetitif mereka sendiri tetapi juga keunggulan lokasi. Kompetisi inti berkelanjutan versus transitory atau implikasi jangka panjang dari sumber lepas pantai, yaitu ada aliansi strategis, ketergantungan, dan hilangnya kemampuan desain dan manufaktur secara bertahap. Demikian presentasi dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.